Mengejar yang tidak semu. Refleksi pagi 1568. Apa pengaruhnya bila seseorang takut akan Tuhan? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara-saudara, seorang yang mau hidup di dalam takut akan Tuhan pasti akan berupaya untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ia akan belajar untuk hidup dalam kerendahan hati dan menjauhkan diri dari segala arogansi dan dengki. Kalaupun ada kalanya ia gagal, ia akan cepat menyadarinya dan bertobat. Sikapnya yang takut Tuhan itu akan membawanya pada kekayaan yang sejati serta kehormatan yang tidak semu. Ia akan berbahagia karena ia dapat menjadi saluran berkat Tuhan, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat banyak. Saudara-saudara, harta kekayaan, kehormatan dunia, serta kehidupan yang enak dan nyaman tentu saja hal yang didambakan oleh banyak orang. Bahkan untuk meraihnya, banyak orang kemudian berlomba-lomba mengejarnya dengan menghalalkan segala cara tanpa peduli sesama. Menindas yang di bawah dan menjilat yang di atas tidaklah tabu untuk dilakukan. Demikian juga korupsi dan manipulasi. Sayangnya, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan pun sering ikut hanyut dalam iming-iming arus dunia ini. Ini tentu haruslah dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar kekayaan yang sejati, kehormatan yang tidak semu, dan kehidupan yang menjadi berkat di dalam sikap takut akan Tuhan. Mari kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Menghindar dari jalan serong. Refleksi pagi 1569. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang supaya ia dapat memelihara dirinya untuk bisa terhindar dari berbagai kebodohan hidup? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 22 ayat 5. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Saudara-saudara, orang yang serong hati adalah orang yang senang untuk berjalan di jalan yang melawan Tuhan. Orang ini bukannya cepat sadar dan bertobat, ia malah bangga dengan jalan serongnya itu. Walaupun kelihatannya untuk sementara waktu ia terlihat sukses di mata dunia, orang yang serong hatinya itu sebenarnya berjalan di jalan yang licin yang menyebabkan mereka jatuh dan hancur, seperti yang disampaikan oleh Asaf di Mazmur 73. Saudara-saudara, di masa kini banyak orang yang mengejar kesuksesan dunia yang berwujud dalam uang dan harta, jabatan dan kuasa, serta popularitas dan ketenaran. Karena semua iming-iming ini, seseorang kemudian berupaya dengan segala cara dan daya untuk meraihnya. Hati yang menjadi serong itu menyebabkannya untuk tidak ragu-ragu menempuh jalan yang gelap dan jahat. Bergaul akrab dengan orang yang gemar berbuat serong ini bisa saja menjerumuskan orang percaya untuk ikut terhanyut ke jalan serong. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mawas diri dan waspada. Marilah kita mengenakan segala perlengkapan senjata rohani di Efesus 6 ayat 11-18 untuk menghadapinya. Mari lawan segala tipu muslihat iblis yang menyesatkan itu.
mendidik anak di dalam Tuhan. Refleksi pagi 1570. Mengapa anak-anak harus dididik untuk hidup dalam takut akan Tuhan? Amsal 22 ayat 6 memberikan petunjuknya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara, di dalam hakikat dosa, seorang anak tidak perlu diajar untuk bisa melakukan hal jahat. Gaya tarik dosa pasti akan membawanya untuk melakukan perbuatan dosa, seperti halnya gaya tarik bumi yang membuat suatu barang untuk jatuh ke bawah. Proses didikan yang walaupun sewaktu dilakukan terasa berat dan tidak disukai, akan mengarahkan seorang anak untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Didikan di masa muda untuk takut Tuhan ini akan tertanam sampai masa tua. Saudara-saudara, mendidik anak dalam takut Tuhan adalah seperti seorang petani buah yang tekun dan sabar menanam serta merawat pohon buah-buahan. Ia tentu berharap suatu saat nanti pohon itu akan menghasilkan buah-buahan yang baik dan lebat. Walaupun sang petani harus bekerja keras tak kenal lelah, ia mau melakukannya karena ia memiliki pengharapan. Demikian juga dengan proses mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Meskipun proses didikan ini proses yang melelahkan dan sering membuat kita frustrasi, marilah kita tetap tekun melakukannya. Marilah kita tetap menaruh harapan kepada Tuhan bahwa didikan itu dapat bertahan sampai masa tua dari anak kita. Di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan diberi hikmat dan kemampuan untuk melakukannya.